Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Puji Astuti, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dan teman-teman yang berbahagia. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 4 dengan anggota yaitu Lili Kadri dengan NIM 20080808649, kemudian saya sendiri Amira Nita Eka Imtihana dengan NIM 20080808656, kemudian Wahyuni Tri Ernawati dengan NIM 19080808658. Nah, untuk video kali ini, kelompok kami akan membuat tutorial mengenai uji TOEIC ANOVA dengan judul Perbedaan Frekuensi Belajar Matematika Mahasiswa UT Blora ditinjau dari kelas rombongan belajar dan jenis kelamin. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui interaksi antar kelas rombongan belajar dan jenis kelamin terhadap frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora. Kemudian sumber datanya diperoleh menggunakan kuesioner, di mana data diperoleh dari mahasiswa UT Blora yang mengisi skala frekuensi belajar sebanyak 40 siswa yang terdiri dari 3 kelas rombongan belajar. Kemudian rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora ditinjau dari kelas rombongan belajar. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora ditinjau dari jenis kelamin. Lalu, apakah terdapat interaksi atau pengaruh kelas rombongan belajar dan jenis kelamin terhadap frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora. Hipotesisnya yang pertama, yaitu terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora ditinjau dari kelas rombongan belajar. Yang kedua, terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora ditinjau dari jenis kelamin. Dan yang ketiga, hipotesisnya yaitu terdapat interaksi atau pengaruh kelas rombongan belajar dan jenis kelamin terhadap frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora. Nah, berikut data hasil penelitiannya. Nah, langsung saja untuk prasyaratnya. Yang pertama yaitu uji normalitas dan ada juga uji homogenitas. Untuk uji normalitas, taraf signifikasinya yaitu 0,05 dengan hipotesis data dianggap normal jika skor signifikansi lebih dari taraf signifikan 0,05. Nah, uji normalitas dapat dilakukan menggunakan beberapa metode sesuai kriteria, yaitu untuk uji normalitas probabilitas Shapiro-Wilk digunakan pada jumlah sampel 30 dan tetap stabil hingga 50 sampel. Lalu uji normalitas probabilitas Kolmogorov-Smirnov digunakan pada jumlah sampel lebih dari 50. Nah, berhubung sampel yang kita gunakan yaitu 40 siswa, maka nanti normalitas yang akan kita gunakan yaitu menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, berikut hipotesis yang pertama yaitu H0 terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora ditinjau dari kelas rombongan belajar. H1-nya tidak terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora ditinjau dari kelas rombongan belajar. Kemudian hipotesis kedua, terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora ditinjau dari jenis kelamin. Kemudian H1 tidak terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora ditinjau dari jenis kelamin. Lalu hipotesis ketiga, H0-nya terdapat interaksi atau pengaruh kelas rombongan belajar dan jenis kelamin terhadap frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora, dan H1-nya tidak terdapat interaksi atau pengaruh kelas rombongan belajar dan jenis kelamin terhadap frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora. Nah, langsung saja kita menuju ke Excel. Baik, berikut merupakan data yang telah dihasilkan di mana untuk rombongan belajar masing-masing ini kita beri kode 1 untuk rombongan belajar 1, kemudian rombel 2 untuk rombongan belajar 2, dan rombel 3 untuk rombongan belajar 3. Lalu, untuk kelompok laki-laki kita beri kode 1 dan kelompok perempuan kita beri kode 2. Langsung saja sebelum menuju ke SPSS untuk mempermudah, maka kita gabungkan data dari rombel 1, kemudian kita tulis kodenya rombel 1 yaitu 1, lalu termasuk kelompok laki-laki dengan kode 1.
seterusnya yaitu rombel 2 kita masukkan di bawahnya. Kemudian kita tulis kodenya yaitu rombel 2 dengan kode 2 dan pada kelompok laki-laki dengan kode 1. Selanjutnya rombel 3 yaitu dengan kode 3 dan pada kelompok laki-laki sehingga menggunakan kode 1. Selanjutnya yaitu rombel 1 pada perempuan yaitu kode rombelnya 1 dan kode kelompok perempuan yaitu 2 hingga seterusnya. Lalu kita pindahkan data ini ke dalam SPSS. Untuk frekuensi, nah ini kita menuju ke variabel view terlebih dahulu. Yang pertama kita tulis frekuensi belajar. Kemudian bawahnya yaitu rombel, bawahnya lagi yaitu jenis kelamin. Nah, selanjutnya desimalnya kita nolkan. Lalu label kita beri nama yang sama yaitu frekuensi belajar rombel, bawahnya yaitu jenis kelamin. Next yaitu pada values di rombel kita tambahkan 3 yaitu pertama rombel 1, kedua yaitu rombel 2, dan yang ketiga yaitu rombel 3. Oke, kemudian jenis kelamin kita tambahkan yang pertama yaitu laki-laki, dan yang kedua yaitu perempuan. Oke, kemudian measure-nya untuk rombel nominal dan untuk jenis kelamin yaitu nominal. Selanjutnya data view, kita masukkan data frekuensi dari Excel. Selanjutnya yaitu rombel. Kemudian yang ketiga nah, jika sudah, untuk uji TW ANOVA ini yang kita gunakan sebelum uji normalitas yaitu bukan pada data variabelnya akan tetapi pada residual standar. Nah, langsung saja kita ke Analyze. Kemudian kita klik General Linear Model untuk mendapatkan residual standar. Kemudian Unvariate. Nah, frekuensi belajar kita letakkan di dependent variable. Kemudian di fix factor kita isi dengan jenis kelamin dan rombel. Lalu save dan kita klik as standardized. Kemudian kita continue dan oke. Jika sudah, kita kembali ke SPSS langsung melakukan uji normalitas. Kita analyze, kemudian descriptive statistik, explore, lalu residualnya kita taruh ke dalam dependent list.
kemudian kita klik plots, lalu normality plot with test kita centang, continue, kemudian oke. Nah, berikut dihasilkan tes normality-nya yaitu dengan signifikansi 9,25 sebagaimana yang telah kita ketahui tadi menggunakan Shapiro-Wilk karena data yang kita gunakan kurang dari 50. Nah, dari hasil uji normalitas di atas diperoleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk yaitu sebesar 0,925 di mana angka Shapiro-Wilk tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05. Jadi, hal ini memberikan hasil bahwa kelompok data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Kita menuju ke SPSS kembali. Kita klik Analyze, kemudian kita menuju ke General Linear Model, Unvariate, lalu pada bagian Save kita hilangkan centang di standarnya, Continue. Nah, setelah itu kita menuju ke Plot. Nah, di sini pada horizontal axis kita letakkan jenis kelaminnya, kemudian spiral tendency itu rhomble. Nah, kemudian kita klik Add, lalu Continue. Setelah kita dari plots kita menuju ke options. Nah, di options ini ketiga variabel kita letakkan di display means for. Jika sudah, kita centang deskriptif statistik lalu homogeneity test. Continue, dan yang terakhir yaitu post hoc. Nah, di sini pada rhomble kita letakkan pada post hoc test for, lalu kita klik OK, dan kita klik continue. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, sudah muncul beberapa data. Nah, untuk homogenitasnya kita menggunakan Levin Test of Equality of Error Variance. Nah, dari hipotesis ini menggunakan taraf signifikansi yaitu 0,05 di mana data dianggap homogen jika skor signifikansi lebih dari 0,05. Kita lihat pada Levin Test of Equality of Error Variance ini, yaitu dari tabel di atas, maka nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,45 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan ketiga kelompok data memiliki varian yang sama homogen. Berikutnya itu prosedur uji TW-ANOVA di mana taraf signifikansinya itu 0,05 dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu membandingkan signifikansi hitung dengan signifikansi yang telah ditetapkan. Dengan ketentuan dikatakan H0 ditolak jika signifikansi hitung lebih dari sama dengan signifikansi 0,05 dan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan yaitu jika H0 ditolak dengan F hitung lebih besar dari F tabel atau min F hitung kurang dari min F tabel. Nah, dari sini yang kita gunakan yaitu test of between subject effect di mana nanti akan corrected model, intercept dan jenis kelamin rhomble serta interaksi jenis kelamin dengan rhomble yang akan kita gunakan serta error. Nah, berdasarkan output SPSS test between subject effect diperoleh hipotesis 1 yaitu yang ditinjau dari rombongan belajar, skor signifikansinya yaitu 0,00. Nah, dari rombongan belajar yaitu 0,00 ya. Kemudian lebih besar dari 0,05 dengan nilai F hitung yaitu 11,220. Berikut F hitungnya dan F tabelnya yaitu 3,25 dari mana yaitu kita lihat DF-nya rhomble yaitu 2 dan errornya yaitu 34 dan kita cek dalam tabel. Nah, berikut merupakan tabel F tabel yaitu 0,05, 2 dan errornya yaitu 34. Nah, di sini didapatkan 3,28 di mana 3,28 ini mendekati dengan
3,275. Nah, maka hipotesis 1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa ditinjau dari kelas rombongan belajar. Hipotesis kedua yaitu mengenai frekuensi yang ditinjau dari jenis kelamin, di mana skor signifikansi yang didapatkan yaitu 0,02 yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai F hitung yaitu 11,754 lebih besar dari 4,13 pada F tabel, yaitu dengan diketahui DF-nya 1 dan errornya 34. Nah, kemudian maka hipotesis 2 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan frekuensi belajar matematika mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin. Lalu hipotesis 3 mengenai interaksi jenis kelamin dengan rombel, di mana skor signifikansinya yaitu 0,00, lalu lebih besar dari 0,05 dengan nilai F hitung yaitu 10,297 dan F tabelnya yaitu diperoleh dari corrected model 5 yaitu 5 dan 34 dengan hasil F tabelnya 2,496, maka hipotesis 3 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat interaksi atau pengaruh jenis kelamin dengan rombel dalam frekuensi belajar matematika mahasiswa UT Blora. Lalu corrected model dapat kita lihat ya, di sini terdapat corrected model dengan signifikansi 0,000. Nah, corrected model ini merupakan pengaruh semua variabel independen meliputi jenis kelamin, rombel, dan interaksi jenis kelamin dengan rombel secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu frekuensi belajar. Nah, apabila signifikansi alfa sama dengan signifikansi sehingga terdapat hasil 0,000 berarti corrected modelnya ini termasuk model yang valid. Ya, berikutnya yaitu intercept, di mana nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen, yang artinya variabel independen dapat berubah nilainya apabila signifikansinya kurang dari 0,05 atau di atas 0,00. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.